dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demi Bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Pikulah buk yang terpasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan, sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Siswi SMA Fransiskus khususnya, dan siswa-siswi seluruhnya yang hadir pada kesempatan ini, para alumni SMA Santo Fransiskus, para orang tua siswa-siswi, para pastor biarawan-biarawati yang saya kasihi di dalam Kristus. Amat tepatlah bacaan yang dipilih untuk perayaan yang sangat istimewa ini, yang diambil dari bacaan Pesta Santo Fransiskus Assisi yang merupakan pelindung dari sekolah ini. Tadi dalam bacaan pertama dari kitab Sirah dikatakan demikian, "Dialah pemimpin saudara-saudaranya dan kebanggaan umatnya. Di zamannya dipahatlah sebuah penadak air dan sebuah waduk sebesar lautan. Ia berpikir-pikir bagaimana keruntuhan umat dapat dicegah dan kota diperkuatnya untuk menghadap pengapungan. Itulah orang yang bijaksana, dan wadah air yang besar, bahkan sebuah waduk sebesar lautan, karena jarang hujan di sana. Tanpa itu orang akan mati kehausan, karena air yang paling menentukan untuk apa yang mau dikatakan oleh sabda Tuhan dari kitab Sirah ini kepada kita. Kalau kita lihat sejarah berdirinya SMA ini, sungguh kita melihat betapa besar kebijaksanaan, sangat berguna bagi gereja dan bagi masyarakat. Kebijaksanaan keputusan yang diambil oleh
Monsinyur Anicetus Sinaga ketika itu tentu bersama para dewan imam untuk mendirikan sekolah ini adalah merupakan bisikan Roh Tuhan, suatu kebijaksanaan yang amat tepat, dan kita telah melihat buahnya, hasilnya, meskipun tetap harus dikembangkan seperti dikatakan oleh Santo Fransiskus. Sampai sekarang kita belum berbuat apa-apa. Mari kita mulai sekali lagi dengan Injil tadi adalah bacaan yang amat tepat bagi pribadi Santo Fransiskus yang menjadi pelindung dari Ismail. Berdoa kepada Bapa, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Misteri kerajaan Allah hanya dapat dimengerti oleh orang yang kecil, yaitu orang yang rendah hati. Julukan yang diberi kepadanya, El Poverello, si miskin yang kecil, rajin belajar di sekolah yang sangat minim pada waktu itu. Yang kecil, yang sederhana itu, yang memang satu-satunya pada waktu itu, sekolah paroki, dipakai oleh Santo Fransiskus untuk belajar, untuk mempersiapkan dirinya. Santo Fransiskus memang orang kecil. Dia bukan kaum intelektual, dia bukan dosen atau apalagi profesor. Dia adalah orang yang sederhana. Di mana dikatakan bahwa Paulus itu bermegah hanya dalam salib Tuhan. Dan dia disalibkan bagi dunia. Dan Fransiskus juga demikian. Dia sungguh mencintai salib. Salib berbicara kepadanya untuk membangun gerejanya. Dan dia lakukan. Dan kemudian dia mohon supaya dia sungguh mengalami salib itu dan menerima kelima luka Yesus di tubuhnya. Kita mungkin baru dengar tentang Fra Elia KKR Jakarta yang juga menerima kelima luka Tuhan pada tubuhnya. Kita tidak tahu siapa yang lebih hebat, tapi bukan soal hebat. Yang jelas bahwa Fransiskus memang pelindung dari sekolah ini, sungguh-sungguh memang menyatu dengan salib Tuhan. Dan luar biasa. Mungkin cara seperti itu ya. Tapi kita yakin salib-salib itu membahagiakan, menggembirakan, seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus, juga seperti dialami oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Salib itu membahagiakan kalau dipikul dengan kasih. Salib itu, salib kasih pasti membahagiakan, pasti menyelamatkan. Demikian saudara-saudari terkasih, buah dari salib-salib itu kita lihat di dalam diri para alumni. Mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah memberi anugerah kepada manusia dengan murah hati, melebihi dugaan kita yang paling berani. Juga orang yang paling akhir dan paling rendah
tidak dilupakannya. Maka marilah berdoa dengan kepercayaan sebesar-besarnya. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami terdorong untuk ikut serta dalam karya pembangunan gereja-Mu sebagai tubuh mistik Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami. Bagi saudara-saudari kita yang tunakarya, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang tunakarya segera mendapat pekerjaan, dan bagi anak-anak muda yang tidak bersekolah, semoga mendapat bimbingan yang berguna untuk masa depan mereka. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, bagi para alumni dan siswa sekolah ini, kita semua yang hadir di sini, ya Bapak, semoga para alumni dari sekolah ini dapat menjadi cahaya dan garam di tengah-tengah masyarakat, dan semoga para siswa-siswi yang masih berjalan pendidikan di sekolah ini memperoleh pengetahuan yang bersumber dari kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Bagi tenaga pendidik di sekolah ini, ya Bapak, semoga para pendidik di sekolah ini mendapat kesabaran dan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, walaupun kami mengabdi kepada-Mu dengan sebaik-baiknya, kami kadang lupa melakukan tugas kewajiban mengabdi kepada-Mu. Karena itu berilah kami kesempatan untuk memulai pengabdian kami kembali kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Aku
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguruskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji